Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang rancang bangun mesin pemipil jagung dan penghancur bonggol jagung dengan solar system. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Jagung merupakan komoditi tanaman pangan kedua setelah padi. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, penghasilan produksi petani jagung pada tahun 2013 sebesar 18,84 juta ton atau meningkat bila dibandingkan tahun 2003 yang produksi jagungnya hanya 10,89 juta ton. Di sisi lain, bonggol jagung belum banyak dimanfaatkan, masih banyak petani membuat bonggol jagung. Padahal bonggol jagung bisa dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Mesin pemimpil yang ada di pasaran masih menggunakan bahan bakar solar dan listrik. Padahal bahan bakar solar akhir-akhir ini mengalami kenaikan dari 4.500 ke 5.500. Solar adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu perlu adanya konversi penggantian bahan bakar. Penggantian bahan bakar difokuskan pada pemanfaatan sinar matahari. Diharapkan mesin pemipil ini dapat menghemat pemakaian solar dan listrik, serta diperoleh hasil yang efisien dan efektif dalam pemipilan jagung. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya yaitu mendesain mesin pemipil jagung dan penghancur bonggol jagung yang hemat biaya. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan nilai jual jagung itu sendiri. Dan yang terakhir, mengefisiensikan pemanfaatan bonggol jagung untuk kebutuhan lainnya seperti pakan ternak. Lalu bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Perkembangan mobil. Mobil pertama dengan prinsip kendaraan bermotor berhasil ditemukan pada tahun 1769. Penemunya adalah Nicholas Joseph Carnot pada tahun 1725 sampai 1804. Dengan mobil bermesin tenaga uap air, kemudian Henry Ford, dialah yang berhasil membuat mobil dengan mesin uap minyak bumi. Carl Friedrich Benz adalah sarjana dari Jerman yang dikenal sebagai penemu dari mobil dengan bahan bakar bensin atau gasolin pada tahun 1879. Tahun 1885, Carl Benz membangun motor wagen, mobil pertama yang dijual secara komersil. Mobil tersebut adalah mobil dengan mesin 4 langkah dengan bahan bakar bensin hasil rancangannya. Motor wagen, mobil pertama dengan bahan bakar bensin. Motor wagen menjadi cikal bakal dari mobil modern yang kita kendari sekarang. Pengertian dari mobil sendiri yaitu mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda 4 atau lebih, dengan menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya. Menurut Martin Teixeira, konsep perawatan atau pemeliharaan mobil sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-20. Kata pemeliharaan itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu maintenance. Maintenance itu sendiri berasal dari bahasa Latin manutention, yang berarti merawat dengan tangan. Selanjutnya itu sistem kontrol. Dasar sistem kontrol atau sistem kendali merupakan suatu sistem yang keluarannya atau outputnya dikendalikan pada suatu nilai tertentu atau untuk merubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dari masukan atau inputan ke sistem untuk merancang suatu sistem yang dapat merespon perubahan tegangan dan mengeksekusi perintah berdasarkan situasi yang terjadi. Maka diperlukan pemahaman tentang sistem kendali. Sistem kendali merupakan suatu kondisi di mana sebuah perangkat atau device dapat dikontrol sesuai dengan perubahan situasi yang terdapat dua jenis, yaitu sistem kendali kalang terbuka dan sistem kendali kalang tertutup. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, saya Philip Natalidan Putinella akan melanjutkan presentasi yang telah dilaksanakan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian ini, yang pertama ada studi literatur. Pada studi literatur dilaksanakan dengan cara mencari literatur yang ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alat yang dibuat.
Untuk literatur yang dikaji berasal dari sumber-sumber yang relevan, sehingga lebih dititik beratkan pada informasi-informasi yang jelas. Baik, untuk itu yang kedua ada studi lapangan. Studi lapangan ini dilakukan dengan survei langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka dapat menunjang penyelesaian pembuatan rancang bangun mesin pemimpil jagung dan penghancur bonggol jagung ini. Baik, yang ketiga di sini ada perhitungan perencanaan. Untuk perhitungan perencanaan ini dilakukan dengan cara pengaplikasian dasar teori yang telah ada dan juga menggunakannya dalam perhitungan perancangan agar kita dapat mengetahui mekanisme kerja yang diizinkan supaya mesin pemimpil jagung dan penghancur bonggol jagung ini lebih aman dan efisien saat pengoperasiannya atau penggunaannya. Dan selanjutnya ada pembuatan alat dan sistem. Ya, untuk pembuatan alat dan sistem ini ada 8 di sini. Yang pertama ini ada sinar matahari, yang kedua ada panel surya, yang ketiga ini ada MCB, dan yang keempat ini penggunaan baterai, yang kelima ini solar charge control, yang keenam baterai sebagai penyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya, dan yang ketujuh ada inverter sebagai pengubah arus DC dan AC, dan yang terakhir ini mesin pemimpil jagung itu sendiri yang berfungsi untuk memimpil jagung juga menghancurkan bonggol jagung. Dan selanjutnya ada gambar sketsa. Untuk gambar sketsa dapat kita lihat langsung ya. Di sini sudah tertera untuk gambar sketsanya. Ya. Kita lanjut untuk bab 4 ya. Di bab 4 ini ada perhitungan dan hasil. Adapun perhitungan yang dilakukan dalam menentukan perancangan elemen poros, roda gigi, dan bearing berdasarkan spesifikasi motor listrik yang ada. Ya, untuk daya yang dibutuhkan itu kita 1360 watt. Ya. Diketahui motor berjalan pada putaran 1000 rpm selama 24 jam dan kita tahu bahwa motor ini memiliki dimensi lebar 900 mm, diameter 250 mm, dan tingginya adalah 750 meter. Sehingga kita dapat mengetahui besar torsinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu adalah T sama dengan P dibagi omega. Dan untuk keterangannya dan kita ketahui angka-angkanya dapat dimasukkan penjelasan sebagai berikut ini ya. Seperti kita baca langsung. Dan untuk selanjutnya roda gigi ya, kita akan bahas roda gigi. Roda gigi terdapat beberapa rumus yang digunakan dalam merancang roda gigi ini. Jadi dalam hal ini ditentukan diameter pitch dari roda gigi yaitu 60 mm dan 100 mm dan memiliki modul 20. Dengan diameter tersebut dapat kita hitung dan kita tentukan spesifikasi masing-masing roda gigi sebagai berikut. Ya, dapat kita lihat pula di sini untuk spesifikasinya ya. Selanjutnya ada perhitungan dan hasil. Kemudian kita dapat bahwa luas porosnya adalah 490 mm persegi dengan persamaan yang telah tertera ya di sini ada persamaan 3 ya. Dapat kita lihat langsung. Nah, sehingga dari persamaan itu dapat disimpulkan bahwa poros yang digunakan dengan spesifikasi diameter 25 mm, tegangan yang diizinkan 4,25 Nm, gayanya adalah 2 Newton dan luas 490 mm persegi. Nah, dapat kita tentukan bahwa spesifikasi masing-masing roda gigi adalah 4,25 Nm dengan diameter pada roda gigi ini 60 mm. Selanjutnya untuk keliling pitch dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut ya. Bisa dilihat untuk persamaan 4 dengan mencari tahu keliling pitch adalah dengan rumus Pi dikalikan D. Ya, selanjutnya kita untuk mengetahui jumlah gigi kita menggunakan rumus M sama dengan D dikalikan T. Dan telah diketahui keterangan di sini sehingga untuk mengetahui jarak gigi ke gigi kita menggunakan rumus P sama dengan Pi dikalikan diameter dan dikalikan T. Ditentukan pula adendum, dedendum, clearance, tebal gigi, base circle, dan tinggi gigi.
Ya, untuk keterangan daripada adendum, dedendum, clearance dan lain-lainnya yang telah tertera di sini dapat kita baca langsung ya. Selanjutnya ada gaya untuk menghitung gaya bending dan tegangan. Ya, untuk menghitung gaya bending dan tegangan ini kita gunakan persamaan M sama dengan F dikalikan H. Yang telah diketahui adalah 2 dikalikan 4 sama dengan 8 Newton milimeter. Ya, dapat kita lihat juga di sini untuk persamaan 6-nya dan penjelasan dalam persamaan 6 dan pemasukan data-data yang telah tertera. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas perhitungan bearing. Ya, untuk bearing ini terdapat beberapa rumus yang digunakan untuk menentukan berapa bearing ini gitu ya. Berdasarkan dimensi poros, maka bor pada bearing pun sama, yaitu 25 mm. Kemudian dengan motor listrik diketahui pula berjalan dengan 1000 rpm. Dan untuk life corresponding adalah LR 9 dikalikan 10 pangkat 7 revolution. Ya, untuk tingkat kapasitas diketahui pada tabel 14.2. Ya, pada buku Juvenal and Marshak Fundamental of Machine Component Design. Didapatkan 5,5 kN serta FR-nya adalah 2,45 kN. Maka dengan menghitung massa pakai bearing untuk umur digunakan persamaan sebagai berikut yang bisa kita lihat pada persamaan 7 dan persamaan 8 ya. Untuk persamaan 7 ini kita gunakan L. L sama dengan LR dikalikan C dibagi FR pangkat 3,33. Itu untuk persamaan 7. Dan untuk perhitungannya telah tertera di bawahnya ya. Untuk datanya telah dimasukkan dan perhitungannya kita dapatkan 101 dikalikan 10 di pangkat 7 revolution. Dan untuk persamaan ke-8 ini adalah persamaan untuk tingkat kapasitas yang diperlukan. Didapatkan persamaan ke-8 yaitu adalah C reg sama dengan FR dikalikan L per LR pangkat 0,3. Dan perhitungan telah tertera di bawahnya ya langsung. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dari perhitungan dan hasil ini. Maka dari data tersebut sesuai dengan spesifikasi bearing dari perhitungan ditentukan untuk menggunakan bearing dengan nomor L0,05, 205 dan 305 dengan tipe roller bearing. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya yaitu sistem kerja mesin pemipil dan penghancur bonggol jagung adalah jagung yang kadar airnya kurang dari 15% masuk ke dalam hopper inlet, lalu memisahkan biji jagung dari bonggolnya yang keluar melalui output pemipil, dan bonggol yang dihancurkan menjadi serbuk yang keluar melalui output penghancur. Mesin pemipil dan penghancur bonggol jagung menggunakan tenaga penggerak motor listrik berdaya 1,5 kW atau 0,7288 kW pemipil dan 0,62759 kW penghancur dengan putaran 1460 rpm atau 730 rpm pemipil dan 1233 rpm penghancur. Komponen utama yang digunakan mesin pemipil dan penghancur bonggol jagung antara lain sistem transmisi yang menggunakan sabuk puli dan poros dengan bahan baja karbon S35CP. Menghasilkan gambar perancangan dengan menggunakan aplikasi Inventor, maka didapat mesin pemipil dan penghancur bonggol jagung yang berguna untuk usaha UKM. Desain pemipil jagung dan penghancur bonggol jagung ini membutuhkan daya dari motor listrik sebesar 2 HP, sehingga mesin pemipil jagung ini mengefisiensikan pemanfaatan bonggol jagung untuk kebutuhan lainnya seperti pakan ternak. Adapun saran dari presentasi kali ini yaitu, yang pertama, perlu dirancang mesin pengering jagung yang berfungsi untuk mendukung mesin pemipil dan penghancur bonggol jagung. Yang kedua, penambahan pada daya motor listrik agar hasil pipilan dan serbuk bonggol jagung lebih maksimal. Dan yang terakhir, pada mata pisau pemipil dan penghancur agar diganti dengan menggunakan stainless steel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.